Inspirasi firman, sinar kasih, makin teguh. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Orang Kristen tanpa kasih karunia ibarat sepeda motor tanpa bahan bakar. Apa jadinya jika sepeda motor tidak memiliki bahan bakar? Selain hanya seonggok rakitan besi, tiada lagi gunanya. Bahan bakar merupakan sarana penting untuk menggerakkan mesin sehingga sepeda motor mampu menempuh perjalanan sekehendak pengendaranya. Demikianlah gambaran sederhana hal iman dan kasih karunia. Kasih karunia merupakan pemberian Allah tanpa campur tangan usaha manusia. Bahan bakar bagi iman kita adalah kasih karunia itu sendiri, sehingga tanpa kasih karunia kita tidak mungkin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh iman kita dipanggil dan dipilih untuk menerima kasih karunia yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Dengan kasih karunia ini, kita beriman dan keteguhan iman tentu tidak serta-merta terbentuk dengan sendirinya. Sehingga kita perlu membangun keteguhan iman dengan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Semakin limpahnya kasih karunia itu, semakin teguhlah iman dan panggilan kita. Oleh kasih karunia itulah kita beriman dan dipilih sebagai umat kepunyaannya. Karena itu, kita harus berusaha untuk menambahkan kepada iman dengan kebajikan. Karena itu, kita harus berusaha untuk menambahkan kepada iman dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada pada kita dengan berlimpah, kita akan dibuatnya menjadi semakin teguh dan giat mengiring Kristus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang empunya berkat. Kami memohon kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami melalui setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan di hari ini. Jaga dan lindungilah kami ya Tuhan, dari setiap ancaman dan mara bahaya di sekeliling kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Berikanlah anugerah kesehatan dan kekuatan agar kami dapat senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaga dan lindungilah bangsa kami dari segala bentuk keinginan dan upaya jahat untuk menghancurkan kesatuan negeri kami. Biarlah bangsa Indonesia dapat tetap teguh berdiri di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia dan di Indonesia. Biarlah gereja-Mu dapat terus bersatu sebagai tubuh Kristus, saling bergandeng tangan untuk menyatakan kasih-Mu menjadi terang dan garam dimanapun berada. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu bersama dengan segenap jemaat dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Pada kesempatan yang indah saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading STEP. Kiranya Tuhan memberkati lembaga pendidikan ini dengan penuh kasih karunia-Mu, agar dapat menjadi saluran berkat bagi generasi bangsa, menjadi para pemimpin yang inspiratif dan mandiri. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang sungguh baik, yang mendengar dan menjawab segala doa kami ini seturut kehendak-Mu. Doa-doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.